Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Apa kabar Akbar? Baik, Pak. Oke, Akbar, tahu tidak Bapak panggil ke sini itu kenapa? Tahu, Pak. Kenapa Akbar? Saya datang ke sekolahnya terlambat, Pak. Datang terlambat. Akbar, datang jam berapa ke sekolah? Jam 7.30, Pak. Iya, tadi Bapak lihat ya, Akbar datang, Bapak lihat dari gerbang dan Bapak lihat jam itu Akbar datang pukul 7.32 ya, 32 menit. Akbar, kenapa datang terlambat ke sekolah? Karena jagain adik, Pak. Jagain adik. Adiknya kenapa dijagain sama Akbar? Itu Pak, adiknya belum mau tidur. Mau tidur, dan kalau tidak dijagain bahaya ya, karena masih kecil ya adiknya ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian orang tua Akbar kemana waktu malam? Mamanya lagi sakit, Pak. Mama lagi sakit. Ayah kemana? Kayaknya masih kerja, Pak. Ayah masih kerja, jadi hanya ada Akbar aja ya. Iya, Pak. Dan mama kebetulan mamanya lagi sakit. Kondisi seperti itu pasti Bapak juga ketika ada di posisi Akbar pasti melakukan hal yang sama ya, hal yang wajar. Dan memang kita sebagai orang yang baik itu adalah orang yang bisa membantu orang tua kita ya. Sebagai Akbar sudah melakukan sesuatu yang baik itu dengan menjaga anak, dan itu hal yang baik ya, perilaku yang baik. Nah, kemudian Akbar itu bangun tidur jam berapa? Jam 10, Pak. Jam 10. Setelah tidur Akbar melakukan sesuatu lagi tidak? Tidak, Pak. Tidak. Kemudian setelah itu Akbar bangun jam berapa? Jam 7, Pak. Jam 7. Jam 7-nya jam 7 kurang atau jam 7 lewat atau jam 7 pas? Jam 7 pas, Pak. Jam 7 pas. Kemudian setelah bangun Akbar melakukan apa? Sarapan dulu. Sarapan, Terus mandi, siap-siap berangkat ke siap-siap. sekolah, Pak. Oke, berangkat ke sekolah, terus tiba di sekolah jadinya pukul 7.30. 7.30 ya berarti ya. Nah, berarti apa menurut Akbar yang Akbar lakukan dengan Akbar datang ke sekolah pukul 7.30 itu menurut keyakinan Akbar sudah menjadi orang yang baik atau belum untuk diri Akbar sendiri? Belum, Pak. Belum. Bagaimana menurut keyakinan Akbar jika menjadi orang yang baik itu seperti apa? Harus disiplin, Pak. Harus disiplin. Kemudian ya Akbar bersedia tidak mencari solusi dari permasalahan atau dari kejadian ini, mencari solusi supaya Akbar itu tidak datang terlambat. Ya, Pak. Bagaimana kira-kira solusi apa yang Akbar akan lakukan? Akbar yang pasang alarm atau tidak bakal minta dibangunin orang tua, Pak. Pasang alarm dan minta dibangunkan sama Orang tua. orang tua ya. Oke, berarti itu solusi yang akan Akbar lakukan ya. Mudah-mudahan nanti bisa benar-benar dilaksanakan. Oke, Akbar. Akbar ini termasuk peserta didik SDN Selakopi ya. Tentu kemarin waktu di awal semester kita sudah buat keyakinan ya Akbar ya, Ya, buat Pak. keyakinan kelas, kesepakatan kelas ya. Nah, sebagai bagian dari SDN Selakopi tentunya kita menginginkan
suasana sekolah yang nyaman, yang tentram, yang disiplin, ya, keyakinan-keyakinan yang memang bisa menunjang kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kemudian Akbar ini ingin menjadi orang seperti apa? Akbar ingin menjadi orang yang disiplin, Pak. Disiplin. Kemudian selain disiplin apalagi Akbar? Baik, saya akan bertanggung jawab, Pak. Bertanggung jawab. Kemudian Akan tidak kesiangan lagi berangkat ke sekolah, tidak Pak. kesiangan lagi, ya. Mudah-mudahan keyakinan yang Akbar tanamkan dalam diri Akbar semoga bisa direalisasikan, ya, dalam waktu dekat, ya. Jadi kita fokusnya untuk kedepannya Akbar, ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Setiaji. Senang sekali saya berdiskusi dengan Pak Yusuf karena dapat menuntun saya untuk menjadi orang yang menghargai waktu dan menjadi orang yang disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sandika? Baik. Bapak dengar tadi di kelas itu ada kejadian, ya? Kejadian apa Sandika? Ngomong kasar. Dengan siapa ngomong kasarnya? Samuel. Kenapa Sandika ngomong kasar dengan Samuel? Karena saya difitnah. Difitnah, ya, oleh Samuel. Difitnah apa oleh Samuel? Ngambil pulpen. Ambil pulpen. Padahal yang terjadi itu seperti apa kenyataannya? Sandika yang mengambil atau orang lain yang mengambil? Orang lain yang mengambil. Orang lain yang ngambil, tapi Sandika yang difitnah. Kemudian Sandika emosi dan berkata kasar. Kemudian selain berkata kasar, apalagi yang dilakukan Sandika? Memukul meja. Berkata kasarnya berbicara apa? ANDIM. Berbicara seperti itu, ya. Kemudian gebrak meja karena emosi. Ya, baik, Bapak memahami, ya, bahwa yang dilakukan Sandika itu sesuatu yang wajar dilakukan, ya, karena ketika kita di posisi difitnah oleh orang lain tentu kita merasa emosi, ya. Apalagi tiba-tiba, ya, tiba-tiba kita dituduh mengambil pulpen padahal bukan kita yang melakukan, itu pasti kita emosi. Kemudian menurut Sandika, perilaku apa yang kira-kira sesuai dengan keyakinan Sandika? Itu menurut Sandika, saat ini Sandika dengan melakukan kejadian seperti itu apakah sudah menjadi orang yang baik menurut keyakinan Sandika? Untuk diri Sandika tidak. Kenapa? Karena saya ngomong kasar. Ya, itu sesuai dengan keyakinan Sandika atau tidak? Tidak, ya. Karena Sandika itu inginnya berkata baik, tidak berkata kasar. Ini keyakinan Sandika. Oke, baik. Kira-kira Sandika ini dari kejadian itu bisa mempelajari sesuatu, bagaimana ketika misalkan seperti itu terjadi seperti itu lagi, Sandika akan melakukan apa supaya Sandika bisa sesuai dengan keyakinan yang tadi Sandika sampaikan? Bicara baik-baik. Dan seperti apa selain berbicara baik-baik, bagaimana lagi? Ya, berarti bicara dengan baik-baik, ya, tidak langsung emosi. Ya, nanti semoga bisa dilakukan, ya, Sandika, ya. Nah, kemudian menurut Sandika, kalau kita sudah melakukan bicara baik-baik ketika ada satu peristiwa kita
terpojokkan atau kita difitnah oleh seseorang. Nah, menurut keyakinan sendika dan keyakinan kelas yang sudah kita buat, itu kita akan menjadi orang seperti apa? Orang baik, Orang yang baik, tidak kemudian berkata kasar, orang yang tidak berkata kasar, kemudian dan gitu. ya, oke, ya mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan ya dalam waktu dekat ini. Jadi Bapak tidak fokus ke permasalahannya, yang Bapak harapkan ya semoga setelah ini dalam waktu dekat ini kita semua ya, kita hanya sendika bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendika. Senang sekali saya berdiskusi dengan Pak Yusuf untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik. Saya harus lebih bersabar, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain. Terima kasih Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi.